Saudara dari Andi sempat bertanya mengenai tujuan dirinya berkunjung ke rumah Nenek Ondong. Namun saat itu Andi menjelaskan kalau dirinya hanya ingin menjaga silaturahmi saja dengan sang tante yang telah mengurus dan membesarkannya sejak kecil. Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, daripada kelamaan intro, yuk langsung kita bahas. Seorang wanita lanjut usia yang tinggal seorang diri di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Andi Mangkau, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, bernama Andi Ondong atau yang lebih akrab disapa dengan Ondong, berusia 63 tahun. Beliau merupakan satu-satunya anak perempuan dari 6 bersaudara. Salah satu saudara kandungnya adalah mantan asisten dari orang nomor 1 di wilayah Pemkot Parepare yang juga pernah mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Parepare. Menurut warga sekitar rumah tersebut, Ondong dikenal sebagai seorang warga yang sangat baik, sopan, dan ramah. Kepada para tetangga, Ondong tidak segan untuk menyapa mereka terlebih dahulu, sehingga banyak warga yang menyukai kepribadian dari Nenek Ondong. Diketahui Nenek Ondong memiliki seorang keponakan yang bernama Andi Mama atau yang lebih akrab disapa dengan Andi. Karena Nenek Ondong memutuskan untuk tidak menikah di sepanjang hidupnya, Nenek Ondong akhirnya memilih untuk mengurus Andi sejak keponakannya itu masih kecil dan memperlakukan keponakannya itu seperti layaknya anak kandungnya sendiri. Meskipun tidak diangkat anak secara resmi, namun Nenek Ondong menanggung biaya-biaya yang diperlukan oleh Andi setiap hari seperti biaya makan, uang jajan, biaya transport, dan masih banyak lagi keperluan lainnya. Nah, setelah Andi beranjak dewasa, ia kemudian menikah dengan seorang wanita pujaan hatinya. Dari pernikahan tersebut, sepasang suami istri itu dikaruniai seorang anak yang masih berusia 2 tahun. Semenjak Andi menikah dengan sang istri, ia bersama dengan keluarga kecilnya tinggal di sebuah rumah sederhana yang berlokasi di daerah Anabanua, Kecamatan Maniang Pajo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Untuk menghidupi keluarganya, Andi bekerja sebagai seorang karyawan di Balai Pembenihan Ikan, tepatnya di daerah Kalola Wajo. Sementara itu, semenjak pernikahan dengan sang istri, tentu saja kedekatan di antara Nenek Ondong dengan sang keponakan Andi kian hari kian merenggang. Namun selidik punya selidik, hubungan yang kian jauh itu bukan hanya dikarenakan sang keponakan telah menikah, namun ada alasan lain. Menurut penuturan dari Nenek Ondong kepada keluarga besarnya, pernah suatu hari Andi mencuri perhiasan miliknya. Namun ketika ditanya, keponakan itu tidak pernah mau mengakuinya. Bahkan Nenek Ondong sudah berkali-kali meminta Andi untuk mengaku. Namun seperti jawaban-jawaban sebelumnya, Andi selalu saja tidak pernah mau mengaku jika dirinya telah melakukan pencurian perhiasan milik sang tante. Karena Andi tidak pernah mau mengakuinya, Nenek Ondong pun terus-menerus mengungkit permasalahan itu ketika mereka berjumpa, sehingga hubungan mereka pun akhirnya semakin hari semakin buruk karena Andi tidak terima terus-menerus dituduh oleh sang tante. Pada 4 Maret 2011, Andi pergi meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Nenek Ondong seorang diri. Di tengah perjalanan ke rumah sang tante, ia sempat bertemu dengan salah seorang anggota keluarga besarnya yang lain. Saudara dari Andi sempat bertanya mengenai tujuan dirinya berkunjung ke rumah Nenek Ondong.
Namun saat itu Andi menjelaskan kalau dirinya hanya ingin menjaga silaturahmi saja dengan sang tante yang telah mengurus dan membesarkannya sejak kecil. Selain itu, Andi juga menuturkan kalau dirinya ingin meminta maaf kepada Nenek Ondong perihal masalah emas yang ujung-ujungnya membuat hubungan mereka jadi semakin kurang baik. Setelah obrolan tersebut, Andi berpamitan kepada saudaranya untuk melanjutkan perjalanan dan segera mendatangi rumah Nenek Ondong. Setibanya di sana, bukannya meminta maaf kepada sang tante, Andi malah langsung menusuk bagian perut, ulu hati, dan bagian dada Nenek Ondong sebanyak 5 kali. Mendapatkan serangan secara tiba-tiba, Nenek Ondong masih sempat berteriak kencang sembari berkata kasar kepada sang keponakan. Suara Nenek Ondong yang kencang itu sebenarnya terdengar sampai ke telinga para tetangga. Namun dengan cepat Andi langsung menghujamkan sebilah pisau yang dibawanya ke bagian dada dari Nenek Ondong beberapa kali, sehingga membuat sang tante meninggal dunia seketika itu juga. Setelah Nenek Ondong meninggal dunia, Andi langsung menyeret tubuh tidak bernyawa itu ke dalam kamar mandi. Di sana ia langsung memotong-motong tubuh Nenek Ondong sebanyak 9 bagian. Pertama-tama Andi memotong bagian leher dari sang tante, yang kemudian dilanjutkan dengan memotong bagian kaki kanan dan juga kiri. Aksi itu kemudian dilanjutkan lagi dengan memotong bagian tangan kanan dan kiri serta bagian perut menjadi bagian yang terakhir. Potongan tubuh tersebut lalu dimasukkan ke dalam 2 kantong plastik berukuran besar. Rencananya kedua plastik besar itu akan dia buang ke tempat yang berbeda. Setelah menyelesaikan urusan potong-memotong, Andi sempat membersihkan dirinya dari noda darah. Ia bergegas meninggalkan rumah sang tante menuju ke rumah salah satu saudaranya untuk meminjam sepeda motor Yamaha Vega R. Dengan motor tersebutlah Andi langsung kembali menuju ke rumah milik Nenek Ondong dan segera membuang bungkusan plastik berisi potongan tubuh manusia ke 2 tempat yang berbeda. Plastik pertama dibuang ke Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, sedangkan plastik kedua dibuang ke sebuah saluran irigasi yang berlokasi di daerah persawahan Desa Kalolawajo. Setelah berhasil membuang jasad tersebut, sebenarnya Andi berniat melarikan diri menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut. Namun sayang di tengah perjalanan pulang menuju ke rumahnya, motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh Andi malah jatuh ke cebur saluran air sehingga ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan motor itu di sana. Pada 5 Maret 2011, pihak keluarga dari Nenek Ondong yang mendatangi rumah miliknya merasa aneh karena saat pintu rumah diketuk berkali-kali ternyata tidak ada jawaban apapun dari dalam. Sehingga salah satu dari mereka berinisiatif untuk masuk ke rumah itu melalui jendela. Namun saat itu Nenek Ondong malah tidak berada di rumah. Padahal sehari sebelumnya beliau sudah berjanji akan pergi bersama dengan saudara-saudaranya menuju ke Makassar untuk melayat ke salah satu keluarga besar mereka yang meninggal dunia. Kejanggalan demi kejanggalan juga ditemukan di dalam rumah milik Nenek Ondong. Saat salah satu kerabatnya masuk ke rumah tersebut, kipas angin, TV dan lampu dalam posisi menyala, sementara sang pemilik rumah tidak berada di tempat. Selain itu, pihak keluarga juga menemukan bercak darah yang berceceran di lantai ruang tamu, pintu lantai bawah dan anak tangga dekat kamar mandi lantai 1, serta di bagian belakang rumah. Dengan kejanggalan-kejanggalan tersebutlah, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan hilangnya Nenek Ondong kepada aparat kepolisian setempat. Sementara itu masih di hari yang sama, tepatnya 5 Maret 2011, seorang petani sekaligus kepala desa yang hendak pulang ke rumahnya tiba-tiba saja melihat bungkusan plastik besar. Karena penasaran, kepala desa itu pun langsung menghampirinya. Setelah membuka bungkusan plastik itu, ia dikejutkan dengan isi dari plastik tersebut, yakni potongan torso manusia.
Ia pun langsung berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Penemuan itu pun lalu dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi potongan tubuh tanpa kepala, tangan dan kaki itu ke rumah sakit terdekat. Keesokan harinya, aparat kepolisian yang menangani kasus ini mulai menyisir saluran irigasi yang berlokasi di Desa Kalolawajo. Dalam penyisiran tersebut, aparat kepolisian menemukan potongan tubuh berupa bagian pinggang hingga lutut. Lokasi penemuan ini sekitar 200 meter dari lokasi penemuan potongan tubuh yang pertama. Potongan-potongan itu ditemukan tanpa terbungkus apapun, sehingga diperkirakan potongan itu terseret arus air. Masih di hari yang sama, 3 orang anggota keluarga dari keluarga besar Nenek Ondong mendatangi kantor polisi Polsek Maniang Pajo untuk melihat langsung potongan tubuh tersebut. Namun karena saat itu potongan tubuh masih belum lengkap dan belum dapat diidentifikasi, akhirnya aparat kepolisian hanya memintai data dari ketiga orang tersebut. Pada 7 Maret 2011 sekitar jam 10 pagi, seorang petugas kebersihan yang berasal dari Kabupaten Sidrap dikejutkan dengan penemuan potongan kepala manusia di sebuah tempat pembuangan sampah. Saat ditemukan, potongan kepala itu dibungkus karung goni dan kantong plastik hitam. Kabar penemuan itu yang menggegerkan warga Sidrap itu pun dengan cepat mencuat ke media-media, sehingga dengan cepat lokasi penemuan itu langsung dikerumuni warga yang ingin melihat langsung kejadian itu. Namun, aparat kepolisian bertindak cepat dan mengamankan tong sampah berisi potongan kepala manusia dan membawanya ke Rumah Sakit Nene Malomo Pangkajene untuk proses lebih lanjut. Salah seorang anggota keluarga dari Nenek Ondong kembali segera mendatangi rumah sakit tersebut untuk melihat langsung penemuan tersebut. Setibanya di rumah sakit, pihak keluarga meyakini bahwa itu merupakan keluarganya yang hilang, yakni Nenek Ondong. Keyakinan tersebut juga diperkuat oleh hasil otopsi yang membenarkan bahwa 99% potongan tubuh yang ditemukan di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap merupakan tubuh dari Nenek Ondong. Setelah berhasil mengungkap identitas dari korban mutilasi tersebut, aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan segera melakukan penyelidikan mengenai kasus ini. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ini dapat terungkap ketika pihak berwajib mendapatkan informasi dari warga tentang menemukan 1 unit sepeda motor Yamaha Vega yang tercebur di sebuah saluran air di wilayah Kabupaten Wajo. Saat ditemukan, bagian jok sepeda motor terdapat banyak sekali bercak darah. Dan setelah dicek, darah tersebut sama dengan penemuan potongan-potongan tubuh manusia yang menggegerkan warga Sulawesi Selatan beberapa hari terakhir. Berawal dari penemuan sepeda motor itu, kemudian aparat kepolisian langsung menyelidiki pemilik dari sepeda motor tersebut. Menurut keterangan dari pihak keluarga Nenek Ondong, sepeda motor itu beberapa hari sebelumnya telah dipinjam oleh Andi Mama, yang juga merupakan bagian keluarga besar mereka. Dari informasi itulah, aparat kepolisian langsung memburu keberadaan dari Andi Mama. Pencarian Andi Mama pun memakan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 2 minggu. Pada 18 Maret 2011, tim gabungan dari beberapa Polres akhirnya berhasil menangkap Andi Mama di sebuah warnet yang berada di lokasi Kutai Kartanegara. Ia langsung digiring menuju ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di dalam interogasinya, Andi mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku sakit hati sekaligus dendam kepada Nenek Ondong karena terus-menerus ditanyai perihal pencurian emas yang terjadi di rumah Nenek Ondong. Andi mengaku bahwa dirinya tidak melakukan pencurian seperti yang dituduhkan oleh sang tante. Namun Nenek Ondong terus-menerus menuduhnya serta memintai untuk mengakui pencurian tersebut. Sehingga semenjak saat itu dirinya mengaku sakit hati sekaligus dendam dengan Nenek Ondong meskipun beliau sudah merawatnya sejak kecil.
Atas perbuatannya, Andi Mama resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Ia dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pada Mei 2012, sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Andi Mama dinyatakan bersalah karena telah melakukan pembunuhan disertai mutilasi kepada tantenya sendiri. Majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Andi Mama. Vonis tersebut diketahui sama persis dengan tuntutan dari jaksa yang menuntut hukuman mati kepada terdakwa. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.